ngevlog di kebun Disen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Kebun Disen ngevlog. Oke, seperti biasa bareng aku Albandani dan sekarang udah ditemenin Ajis. Kita akan membahas soal tips menjual produk ataupun jasa yang biasa dilakukan oleh sales ya. Nah, kita bakal belajar kepada teknik-teknik sales yang bisa jualan banyak kayak gitu ya. Yang biasanya itu disebutnya itu kayak apa? Objective selling ataupun subjective selling. Nah, kita nih mungkin jarang-jarang dengar istilah yang tadi itu? Yang kedua itu ya. Dan kita akan coba jelaskan itu teh apa kayak, dan kalian bisa nanti ya bisa dipraktekkan untuk marketing kalian, untuk penjualan kalian, entah itu kalian jualan produk maupun jasa ya. Oke, tanpa panjang lebar langsung aja kita bahas nih, Jis. Jadi untuk mendapatkan pelanggan itu biasanya ada dua tipe yang tadi. Yang pertama itu objektif selling, dimana kita jualannya itu sesuai dengan si produknya, kelebihan produknya gitu. Oke, jadi pertama ini kan kita ininya sales ya. Iya. Sales itu biasa menjual apa? Jadi menjual barang atau jasa. Menjual barang atau jasa dengan dua cara. Iya, dengan dua cara. Oke. Pertama yang objektif itu dia lebih ke manfaat produknya, lebih orang konsumen ngelihat produknya. Orang lihat produknya gitu. Lihat produknya. Orang pengen beli itu karena diiming-imingi produknya yang bagus. Iya. Oke. Jadi misalkan ada konsumen nih, butuh pengering misalkan, butuh kursi atau apa segala macam. Itu lihat, ini produknya bagus. Saya butuh yang ini nih gitu. Iya. Ini kursi bahannya kayu jati bagus gitu ya. Iya. Tahan lama misalnya kayak gitu. Iya, dari value dari produknya lah. Iya. Itu yang objektif nah, ya. Yang kedua itu yang subjektif. Apa nih yang subjektif nih? Yang subjektif itu si konsumen tidak ngelihat produknya, tapi ngelihat si salesnya. Oke. Ngelihat si salesnya. Lihat si salesnya ya. Iya. Aku sih agak bisa mencontohkan sih ya kalau yang ini. Kayak gini bukan? Kayak misalkan yang jualan rokok tuh, aku kan nggak perlu banget sih sama rokok, tapi lagi nonton konser tiba-tiba si mbaknya nawarin, wah cakep nih, wah kasihan nih kalau nggak dibeli. Iya. Ya udah deh beli kayak gitu. Iya. Kan? Itu juga termasuk. Oh gitu. Tapi kalau jawaban betulnya lebih tepatnya kayak gimana tuh? Sama. Jadi kita ngelihat salesnya, ngelihat si penjualnya, karena mungkin kayak nggak enak gitu, nggak enak kalau nggak beli gitu, karena temen mungkin ya. Karena keakraban kita sama si salesnya gitu. Oh pantesan gini. Kenapa sales itu kayak yang murah Murah senyum ataupun ini kayak SKSD itu apa? Oh, sok kenal so dekat, sehingga kita tuh jadi aduh ini kasihan orangnya baik banget kayak gitu ya. Iya. Aduh kalau nggak dibeli kayak gimana kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu. Ada yang kalau yang subjektif ini dia memang mengandalkan networking atau kenalan ya. Iya. Jadi mau masukin barang bahkan ke pabrik gitu, misalnya tendernya itu kalau misalnya udah kenal, itu kadang bisa masuk gitu. Oke. Jadi kita bisa simpulkan dulu di awal ini ya. Kalau yang objective selling itu dia adalah si salesnya itu menggunakan kekuatan produknya untuk jualan. Ya. Yang subjective selling dia menggunakan kekuatan dirinya untuk berjualan. Iya. Oke, untuk sementara seperti itu dulu. Nah, terus kita lanjut ke penjelasan yang lebih ininya nih, Jis, gimana nih? Nah, di UMKM sendiri kadang kita ketika mencari pelanggan nih, apakah ngejualnya ke teman gitu, apakah ke bukan teman gitu. Itu salah satu pilihan yang bisa diambil. Oke. Cuman gini, resikonya kalau misalnya kita jualan ke teman gitu ya. Kalau misalkan si temennya itu ngerasa kasihan atau ya iba lah, pro lah ke kita, udah sahabatan misalnya, ya kemungkinan beli gitu. Terus minta testimoni juga kemungkinan sih tidak jujur ya. Jadi misalkan gimana snacknya, oh enak, padahal kan biasa aja sebenarnya gitu. Iya. Karena subjektif.
Ya reviewan yang seperti itu sebetulnya agak kurang menguntungkan sih buat si penjual. Kenapa? Karena menurutku ya, itu karena kita jadi nggak punya data untuk evaluasi yang akurat gitu. Iya. Buat meningkatkan si produknya, buat jualan, kita nggak mungkin terus-terusan jualan ke temen ya. Iya. Pastinya juga pengen jualan ke orang yang lebih luas, yang lebih banyak. Yang dimana orang luas yang reviewnya lebih jujur mungkin seperti itu ya. Iya. Kalau untuk mendapatkan review positif ya nggak apa-apa, tapi untuk evaluasi kan jadi susah gitu ya. Ya kalau Iya. buat iklan mah oke ya. Iya. Kalau buat iklan, tapi kalau misalkan buat evaluasi biar dapat pelanggan lebih banyak karena kualitas produk kita ya agak susah juga sih. Dan susahnya itu jualan ke teman, kalau misalkan temannya nggak suka sama kita nih, sebagus apapun produk kita nggak bakal dibeli. Iya juga. Iya, dia pasti belinya ke tempat lain. Betul. Kayak ya banyak lah ya, kan kita tuh kadang-kadang jualan ke lingkungan dulu itu ya yang beruntung itu dapat support, yang beruntung dapat support. Tapi kalau yang nggak beruntung itu malah nggak disupport, malah ngapain sih jualan kayak Iya, gitu. kayak gitu. Iya. Nah, yang tipe lainnya adalah ya udah jualannya langsung misalkan via sosmed atau iklan sponsor gitu. Biar keluar dari lingkaran pertemanan kita gitu. Oke. Karena kalau misalkan ke luar pertemanan yang nggak kenal gitu ya, pasti orang tuh ngincernya produknya dulu, lihat produknya dulu. Oke. Itu ya untuk yang mana tuh itu teh yang objektif. Yang objektif Iya. ya, yang objektif selling. Cuman memang agak lebih susah yang objektif karena harus ngejangkau yang di luar lingkaran pertemanan kita itu. Iya. Ya memang sih biasanya orang yang baru mulai itu untuk memantapkan mental biasanya yang deket-deket dulu sih. Iya, biasanya gitu. Biasanya gitu. Kalau misalkan ternyata bisa kejual, baru tuh biasanya buat ningkatin mental, baru keluar lingkaran orang-orang yang kita kenal ya. Iya. Itu yang buat objective selling, yang kita mengandalkan si produknya. Nah, harus pakai yang mana sih gitu kan? Nah iya, harus pertanyaannya kita UMKM harus pakai yang mana, Jis? Ya semuanya kalau bisa sih. Oh, semuanya. Karena kayak tadi pertama untuk mungkin ngejangkau yang di luar-luar yang nggak tahu gitu ya, nggak kenal kita, itu bisa melalui objektif gitu. Iya. Kita promosinya tentang barangnya nih. Produknya punya bahan A, punya bahan B, spesifikasinya gimana gitu. Nah selain itu juga ya tetap ada subjektif juga, terutama untuk yang kayak proyek-proyek besar ya. Misalkan mau masukin souvenir pernikahan nih, kerjasama sama bisnis lain gitu, atau kerjasama dengan bisnis mana gitu, masukin ke pabrik itu butuh kedekatan, butuh subjektif kan. Iya butuh. Ya ibaratnya tadi kalau kita pelaku UMKM, kalau misalkan buat jualan ya gunakan kedua teknik sales tadi ya. Iya. Teknik sales tadi itu yang bisa lebih mengenjot penjualan kita sebetulnya gitu ya. Iya. Yang dimana tadi ya udah kita jelaskan. Ya misalkan tadi produknya udah bagus. Kalau bisa kamu yang jualnya juga bersemok lah bersolek gitu. Jadi banyak, soalnya kita juga banyak kan kita tuh cari-cari data. Banyak orang-orang yang jualannya itu cantik gitu ya, yang jualannya cantik itu viral gitu. Iya, jadi lebih laku ya, jadi lebih diminati gitu. Lebih diminati, selain banyak yang review gitu ya, si mbaknya cantik, si kakaknya cantik, itu jadi jadi daya jual ya kita ya yang nonton itu ya nggak peduli sama si produknya, jadi malah pengen kesana buat ketemu si mbaknya gitu, buat godain gitu kan. Nggak butuh-butuh banget sebenarnya ya. Kayak yang yang lagi sempat viral itu yang jualan dawet gitu ya, kemarin tuh viral banget, si penjualnya cakep. Terus yang beberapa bulan yang lalu tuh yang sempat juga viral masuk TV itu si mbak yang jualan tahu kayak gitu. Itu mereka punya paras yang cantik tapi berani jualan. Mungkin mereka menggunakan itu subjektif selling gitu. Mantep juga sih. Oke, itu dia ya penjelasan panjang lebar kita yang kesana kesini, yang itu mudah-mudahan kita jelasinnya secara mudah banget untuk dipahami para pelaku UMKM ya. Dan ini sangat berguna loh.
kita tiba di kesimpulan nih Jis. Jadi kesimpulannya buat yang hard sell apa? Hard selling Objektif. apa? Objective selling dengan yang subjective selling ini gimana nih? Ya pokoknya kalian gini, fokus ke produk sebenarnya. Tapi tetap kita harus menambah networking kita. Oke. Karena siapa tahu suatu saat dengan orang yang kita kenal itu bisa mendatangkan orderan gitu. Iya. Tapi tetap fokus ke produk ya. Maksudnya ya jangan terus-terusan subjektif selling juga gitu sih. Soalnya kalau yang subjektif selling mungkin hanya sementara bertahannya kayak gitu. Kalau yang objektif kan kalau kualitasnya produknya bagus, orang ya terus nyari gitu ya. Iya. Apalagi kalau diinovasikan gitu ya. Iya, bahkan kalau misalkan produk kita udah tersebar banyak, terkenal, teman-teman yang tadinya nggak mau beli juga jadi ternyata bagus juga nih gitu. Iya. benar. Iya. Oke, itu ya pembahasan kita terkait dengan tadi itu objective selling dan subjective selling yang itu biasa digunakan tekniknya oleh teknik-teknik orang sales ya. Wah, itu sangat berguna banget dan kita pun tentu ya kita gunakan desain gunakan yang produknya desain grafisnya itu punya kualitas tinggi dan kalau tampang gimana ya? Ya oke lah, kita nggak jelek-jelek amat kan gitu di sini. Keramahan, kita menjual keramahan. Kita menjual keramahan, bener. Subjektif sellingnya kita menjual keramahan kita lah ya. Dan kepercayaan dan kita nampang banget itu di sini. Jadi nggak mungkin kita tipu-tipu ya. Iya, udah. Muka udah kelihatan, akun IG kita udah kita share juga. Alamat ada gitu ya. Pokoknya udah terpercaya banget ya Kebun Desain. Dan kalau bagi kalian yang ingin hari ini itu di fase Ramadan nih ya, pengen order desain itu ada harga khusus nih buat temen-temen. Jadi jangan sampai kelewatan. Ada diskon-diskonnya pokoknya menggiurkan deh. Oke, buat yang kalau dirasa bermanfaat silahkan like, komen di bawah dan share video ini ke teman-teman. Baik, sampai di sini aja vlog kita dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.